program Ramadan, menu Ramadan. Jadi saya diminta untuk membantu yayasan untuk menyelesaikan program 11 hari Ramadan berupa snack ya, snack. Itu berapa banyak itu? Berapa? Kira-kira? Berapa banyak apanya? Yang snacknya itu? Snacknya itu 11 hari. Untuk 11 hari ditotalkan anggarannya berapa nih? Oh, total anggarannya semuanya jadinya 519 juta. Dan sampai sekarang belum dibayarkan. Sudah 6 bulan. Sudah buat ini tagihan, terus nota juga ada. Dan kita juga sudah somasi minta ini melalui komunikasi kekeluargaan juga sudah, tapi sampai sekarang belum ada tanggapannya ya. Dijanjikan sempat ketemu juga, tapi dijanjikan juga Dari pihak yayasan? Dari pihak yayasan, ketua yayasan. Ketemu dengan yayasan kapan? Ketemunya tanggal 16 Juni ya. Itu 16 Juni. janjinya seperti apa? Janjinya nanti mau diusahakan lagi gitu, bersabar. Dan setelah 16 Juni itu saya intens komunikasi sama ketua yayasan, dan chattingannya ada, itu dijanjikan terus Selasa, Senin, Rabu, minggu depan, tiap selesai ya bulan depan. Setelah batas janji selalu saya chatting lagi, karena saya memberikan, saya yakin dan percaya, maksudnya saya saling aja. Dari awal emang saya saling mengerti aja gitu. Jadi saya masih menerima, oh iya baik. Seperti itu, tapi sampai tanggal 1 Agustus itu saya sempat telepon langsung gitu, terus saya agak-agak ya udah kayaknya nggak kuat lagi, karena situasi juga sudah mendorong saya untuk lebih agak keras gitu ya tentang hubungan saya dengan keluarga, teman, itu kurang bagus karena masalah ini gitu sampai sekarang belum terselesaikan. 5 bulan waktu itu ya, kalau sekarang sudah 6 bulan. Ya kepercayaannya jadinya nggak lagi, kurang lah gitu, nggak dipercaya. Terus waktu saya telepon di tanggal 1 itu minta maaf, mungkin saya bisa ini ya sampaikan juga, saya juga kurang nyaman, kehidupan saya kayak terganggu. Itu ada dari anggota dewan gitu ya, provinsi itu nyari saya. Nah saya kan ya kayaknya atas Pak siapa ya, Gabriel bukan ya, Pak siapa itu yang dari DPR itu, Pak siapa kan? Jan Windy. Mungkin orang Sabu kayaknya. Ya. 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 Mencari saya, mungkin cari tahu saya, mungkin permintaan dari Pak Gabriel ya, mungkin. Sampai makanya Pak anggota dewan itu teleponlah kepala dinas saya, kebetulan saya juga abdi negara, jadi Pak Sek saya, jadi semua teman-teman saya juga tahu, dicari sama ini, dicari sama itu, ada apa gitu. Dan tiap pertemuan anggota dewan kan kita sering ada rapat beliau-beliau pejabat, jadi itu nanti diomongin lagi nama saya di situ gitu. Jadi terus sampai di upacara juga diomongin gitu, Ibu Wahyu itu yang mana loh, ada masalah apa saya gitu. Jadi maksudnya kehidupan saya jadi nggak nyaman, dan saya sendiri nggak tahu gitu ya, nggak tahu kenapa saya sampai itu, padahal saya juga kayaknya tidak ada merasa salah seperti itu. Malah tapi saya punya tahu bahwa Gerindra ada hubungan dengan beliau seperti itu, yayasan ini, karena setahu saya Pak Gabriel ini ya ini bukan gitu Kader. bukan Kader Partai di dalam Gerindra. yayasan apa ya Pak? Pembina. Pembina. Itu. Jadi ada hubungan lah beliau, pasti karena beliau Pak Gabriel mungkin ya yang mencari tahu lewat
Salah satu kader, anggota DPR. ya, anggota DPR dari Gerindra. Beliau dari Gerindra. Setelah saya cari tahu ternyata dari Gerindra yang nanya di Pak Hadi saya. Jadi yang waktu saya telepon tanggal 1 saya juga udah kayaknya lost control gitu. Jadi saya juga pelan-pelan tapi akhirnya jawabannya juga begitu terus Pak Mul. Akhirnya saya kayak ultimatum gitu ya, Pak tolong saya jangan dijadikan bahan gitu sampai dicari orang gini-gini, saya nggak ada ini, nggak ada salah apa gitu kayak gitu. Makanya psikis saya terganggu gitu ya, kan umum sampai kepala, sampai orang, sampai di upacara juga gitu. Gitu kan, siapa saya gitu. Merasa terganggu, jadi saya bilang tolong mulai hari ini tanggal 1 itu saya mulai hari ini jangan lakukan lagi itu gitu, stop, saya bilang gitu. Ya udah, Pak mau bilang oke. Setelah telepon ini saya telepon Pak Gap untuk tidak melakukan lagi seperti itu. Terus saya minta juga besok saya ke Alor tanggal 1, jadi tanggal 2 itu besok saya ke Alor. Saya mau minta uang saya. Kalau kemarin-kemarin mungkin saya mau dicicil, kalau mau bayar cicil. Tapi untuk sekarang tidak. Sudah sekian ini rugi saya banyak sekali. Psikis saya, material, imaterial itu banyak sekali gitu. Hubungan-hubungan itu tidak bagus. Jadi saya mau tunai besok. Dijanjikan iya. Jadi besok jam berapa? Terus Pak Mul itu bilang jam 3. Jam 3 sore. Tanggal 2. Hari Sabtu kalau nggak salah itu. Jadi udah, tapi saya punya perasaan bahwa tidak mungkin uang sekian langsung tunai di depan saya. Tapi dia janjikan iya begitu. Tanggal 2 Agustus itu gitu. Jadi saya memberikan, langsung saya telepon minta tolong beliau, teman saya, untuk memberikan, saya berikan surat kuasa karena saya menjaga daripada saya pesimis terganggu lagi, karena saya tahu bahwa tidak mungkin terbayar uang segitu tunai seperti permintaan saya gitu. Jadi tanggal 2 itu oke, tanggal 2 anggap saya memang saya kesana, tapi akhirnya teman saya yang janjian waktu itu ternyata molor sampai di sore hari jam maghrib lah, lepas maghrib ya, isak barangkali itu. Jadi ketemulah sama teman saya yang saya kuasakan, tapi ternyata juga tidak ada uangnya, malah mungkin beliau agak-agak apa ya, menurut ceritanya beliau mungkin tidak mengakui atau gimana, pokoknya tidak mau membayarkan lah sekarang. Mungkin alasannya apa, katanya mungkin laporan belum ada. Padahal itu laporan sudah lama juga, nggak mungkin juga laporan belum ada kalau kegiatan itu berjalan sampai sekarang kalau laporan itu belum ada. Karena secara teknis itu keuangan itu ada laporan dulu, baru ada turun lagi seperti itu. Jadi yang kemarin, bulan kemarin ada laporan, baru turun lagi anggaran untuk selanjutnya. Tidak ada namanya dibebaskan, negara nggak mungkin seperti itu. Jadi kayaknya nggak mungkin juga kalau alasan tentang laporan belum ada. Tapi selalu bapaknya bilang ada masalah begini di yayasan, banyaklah gitu. Saat bertemu juga ada alasan gitu. Sebenarnya itu bukan urusan saya. Urusan saya ya penjual dan pembeli, peminjam dan yang dipinjamin kan gitu ya. Jadi kalau urusan dalam negeri bukan urusan saya sebenarnya. Seperti itu. Jadi harapan saya dengan ini somasi 3 kali tidak ditanggapi dengan laporan ini bisa diselesaikan dengan baik gitu aja. Kita cuma pengen hak kita dikembalikan, itu aja. Selama ini kita melakukan apa ya, hubungan komunikasi terus itu sebenarnya untuk saling menjaga aja. Jadi biar saling nggak enak atau terjadi masalah makanya sampai nunggu sampai 6 bulan ini seperti itu ya. Berharapnya saya bisa terselesaikan dengan baik, nggak usah ada masalah seperti itu. Kalau sudah ada masalah kan nggak bagus juga ya, apalagi yayasan apa ya kayak gitu kan, yang pengaruhnya banyak sekali. Yang ibu suplai ke yayasan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk makanan ringan ya, kayak buah dan snack
susu seperti itu. Roti, kue, menu yayasan yang saya itu mengikuti juknisnya itu. Ada juknisnya yang dikasih ke saya itu. Jadi termasuk snacknya itu kayak apa itu kita ikutin. Itu untuk MBG ya? Iya, untuk MBG. Hari ini saya bersama teman saya, Ibu Wahyu. Kita berada di Polda NTT sekarang dalam rangka kasih masuk laporan untuk melakukan pengaduan yang mana korbannya Ibu Wahyu yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wahyu atas kejadian tersebut. Nah, kehadiran saya di sini karena sebagai teman yang memediasi untuk mendapat bantuan bantuan daripada Ibu Wahyu untuk program 11 hari dalam bulan Ramadan untuk kegiatan MBG di Kabupaten Alor, karena saya juga punya beban moral yang mana sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban dari pihak yayasan untuk mengembalikan atau membayar uang-uang yang sudah dipakai dari Ibu Wahyu untuk membelanjakan kegiatan 11 hari tersebut. Nah, ini kehadiran saya bagian dari mendampingi Ibu Wahyu untuk datang ke Polda untuk kasih masuk laporan pengaduan. Uang yang belum dibayarkan itu totalnya berapa, Bu? Uang yang belum dibayarkan itu totalnya itu 519 juta. Itu sudah dari bulan Maret yang dijanjikan 2 minggu itu harusnya dibayarkan di bulan April. Nah, di bulan April itu uangnya sudah terrealisasi, artinya sudah ada pencairan dari BNN ke rekening virtual akun atau ke yayasan, namun uang itu tidak dibayarkan ke Ibu Wahyu yang tadinya sudah membantu untuk membelanjakan kegiatan tersebut, tetapi uang itu atas perintah ketua terhadap saya sebagai bendahara, uang itu lebih ke dibayarkan kepada hutang pribadi atau kepada koperasi dan perorangan. Dan sampai hari ini sudah masuk ke 6 bulan, uangnya belum dibayarkan ke Ibu Wahyu. Yang dilaporkan itu siapa saja? Yang dilaporkan itu ada 2 pelapor, yaitu pelapor satunya terlapor satunya ketua yayasan yaitu Bapak Mulyawan Jawa, dan terlapor 2-nya Bapak pembina yayasan yaitu Bapak Gabriel Kusuma Berikan.